Halo teman-teman, kali ini admin akan melanjutkan cerita Baki Hanma di mana Katsumi sangat ingin mengalahkan Pickle. Terlihat dia sedang melatih jurus andalannya bersama Retsu. Saat mereka merasa puas akan jurus supersonik milik Katsumi, Kaku Kayo muncul di sana. Kaku Kayo mengatakan kalau mereka terlalu rakus apabila menyebut jurus tadi dengan kata sempurna. Sehingga akhirnya dia pun memperagakan pukulan supersonik yang sesungguhnya pada sebuah telur dan betapa mengejutkannya. Kaku Kayo berhasil membelah telur itu tanpa menghancurkan cangkangnya dan isi telurnya pun tampak sangat sempurna. Kaku Kayo mengatakan kalau tadi dia tidak menggunakan 27 sendi seperti apa yang Retsu dan Katsumi simpulkan sebelumnya, karena dia hanya membutuhkan sendi dari pundak hingga ujung jari saja. Kaku Kayo kemudian memberi saran kalau sendi yang dia bayangkan berbeda dengan aslinya, karena dengan kekuatan imajinasi dia bisa membuat sendi sebanyak apapun yang dia mau. Imajinasi tidak mengenal batas. Mendengar jawaban itu, Katsumi pun tampak sangat bingung. Katsumi akhirnya berlatih seorang diri hingga malam hari, tapi sebanyak apapun dia mencoba, dia tidak pernah berhasil. Kegagalan itu diakibatkan keraguan yang ada pada dirinya, karena menurutnya tidak mungkin imajinasi dapat menghapus realita. Hingga akhirnya dia pun menyadari kalau apa yang diucapkan Kaku Kayo memang bisa terjadi, seperti leher jerapah yang berangsur-angsur memanjang untuk memakan daun di pohon yang tinggi. Dan itu semua adalah demi bertahan hidup. Begitupun belang pada zebra, loreng pada harimau, dan bisa pada seekor kobra. Semua itu bentuk kegigihan mereka dalam bertahan hidup, dan berkat itu mereka pun mengalami evolusi yang sangat luar biasa. Tapi dibandingkan dengan evolusi, para hewan itu memanipulasi tubuh demi sebuah pertarungan adalah hal yang sangat sederhana. Kemudian dengan kekuatan imajinasinya, Katsumi memikirkan berbagai macam persendian yang akan diaplikasikan pada lengannya, hingga akhirnya dia pun mendapatkan bentuk yang cocok dengan tekniknya itu. Katsumi terlihat sedang berusaha untuk memfokuskan pikirannya, dan dengan kekuatan imajinasinya itu Katsumi akhirnya berhasil membayangkan kalau saat ini tubuhnya memiliki hingga ratusan sendi. Kemudian Katsumi melepaskan pukulannya sekuat tenaga, dan tanpa disangka pukulannya itu mengeluarkan efek ledakan yang sangat dahsyat hingga memecahkan kaca, bahkan membuat gedung Shinshinkai Karate pun berguncang hebat. Menyadari ledakan dan guncangan yang hebat dari ruang berlatih Katsumi, para anggota Shinshinkai Karate pun berlari ke arah sana, termasuk Terada. Katsumi menjelaskan kalau saat ini dia baru saja menguasai jurus pamungkasnya yang baru. Tibalah saatnya ketika Katsumi menantang Pickle, tapi Tokugawa memberi izin dengan dua syarat. Syarat pertama, pertarungan itu diadakan jam 6 pagi. Lalu syarat kedua, pertarungan itu akan diadakan secara langsung di stadion bisbol, bukan di arena bawah tanah. Mendengar persyaratan itu, Katsumi tampak tidak masalah, karena masalah utama Katsumi saat ini adalah keraguan di dalam hatinya. Saat dia baru saja sampai, Katsumi pun terkejut setelah melihat ibu angkatnya, Natsui Orochi, sudah menunggunya di sana. Ibu angkatnya berkata kalau dia diberitahu Doppo tentang pentingnya pertandingan kali ini bagi Katsumi, sehingga dia mengundang seseorang spesial yang tidak tergantikan baginya. Mendengar hal itu, Katsumi dengan lembut memeluk ibunya dan berkata kalau ibu angkatnya itu merupakan seseorang yang paling berharga untuk Katsumi. Lalu setelah ibunya pulang, tiba-tiba muncullah seseorang yang Natsui Orochi undang, dan ternyata sosok itu adalah ibu kandungnya. Melihat Katsumi yang gagah perkasa membuat ibunya kembali mengingat masa lalu Katsumi yang cengeng. Tapi tiba-tiba saja Katsumi memeluk ibu kandungnya sambil mengucapkan kata terima kasih karena sudah melahirkannya. Dan karena ucapan itu, ibu kandungnya tidak kuasa menahan air mata karena dia tidak menyangka kalau Katsumi sama sekali tidak membencinya.
Melihat momen itu, Tokugawa menjadi tampak terharu. Ketika Katsumi menyusuri lorong, tiba-tiba saja Baki sudah menunggunya di sana dengan badan penuh luka. Baki berkata kalau dia tidak menyangka Katsumi akan terlebih dahulu berhadapan dengan Pickle dibandingkan dirinya. Mendengar perkataan itu, Katsumi dengan tenang menjawab kalau dia saja sudah cukup untuk mengalahkan Pickle. Dan setelah Baki, ternyata ayahnya Doppo Orochi juga sudah menunggunya di sana. Doppo Orochi juga mengingatkan Katsumi agar jangan sampai dia turun tangan untuk membereskan kegagalannya. Mendengar hal itu, Katsumi pun mengerti kalau ayahnya sangat mengkhawatirkannya. Saat mulai memasuki arena, Katsumi pun dibuat terkejut karena seluruh anggota Shinshikai Karate di Tokyo hadir untuk menyemangatinya. Melihat dukungan sebesar itu, Katsumi berkeringat dingin sebab dirinya merasa terbebani dengan harapan besar mereka semua. Di atas arena, Katsumi mulai mendekati tempat Pickle dan tiba-tiba saja ketika gerbang mulai dibuka. Seketika itu juga Pickle langsung datang menyergap Katsumi. Tapi dengan kecepatan tinggi, Katsumi berhasil melakukan pukulan beruntun sebanyak 5 kali. Ganjo, Inazuma, Yakou, Fukuto. Walaupun pukulan itu mengenai titik vital, Pickle yang tidak terluka sedikit pun kembali menerjang. Dan saat ini Katsumi merespon dengan cara menendang biji Pickle sekuat tenaga dan dilanjutkan dengan serangan ke arah rahang dengan lututnya. Melihat aksi Katsumi, semua orang pun dibuat terperangah termasuk Tokugawa yang tidak menyangka kalau Katsumi bisa sekuat itu. Pickle yang mengetahui Katsumi cukup kuat akhirnya tersenyum bahagia. Pickle terlihat akan menyerang, tapi Katsumi pun menyadari kalau serangan itu adalah tendangan langsung ke arah depan dan dengan seluruh tenaganya Katsumi menangkis tendangan Pickle. Tapi walaupun begitu, dia masih saja terlempar dengan sangat keras. Bahkan Katsumi mengibaratkan tendangan Pickle itu seperti ditabrak sebuah truk dengan kecepatan tinggi. Tapi serangan itu tidak membuat Katsumi gentar. Dia kembali bangkit sambil mengucapkan rasa terima kasih kepada orang tuanya karena sebentar lagi Katsumi akan mengeluarkan jurus pamungkasnya yang baru saja dia pelajari. Melihat Katsumi yang begitu tangguh, senyum dari wajah Pickle sirna. Karena saat ini Katsumi sudah naik statusnya dari mainan menjadi mangsa. Saat ini terlihat Pickle memasang kuda-kuda untuk menerkam Katsumi. Melihat itu, Tokugawa memberitahu Baki untuk melihat kuda-kuda itu dan tampaknya Baki menyadari kalau kuda-kuda yang Pickle lakukan tampak persis seperti kuda-kuda ayahnya, Yujiro Hanma. Hanma Yujiro to. Saat Pickle menyerang Katsumi, tiba-tiba saja Katsumi memukul Pickle dengan sekuat tenaga menggunakan teknik barunya. Seketika ledakan terjadi dan getaran suara yang sangat keras membuat penonton terkejut. Pickle yang kesakitan terkena pukulan itu merasakan kalau serangan itu seperti diserang oleh ekor T-Rex. Saat berlutut menahan rasa sakit untuk pertama kalinya, Pickle merasakan sakit yang aneh di perutnya. Saat itu Katsumi menyadari kalau sekuat apapun Pickle, ternyata dia tetap akan roboh dengan kekuatan tinju berkecepatan suara. Tapi di saat yang bersamaan, Katsumi juga menyadari kalau efek samping memukul dengan kecepatan seperti itu juga akan meremukkan kepalan tangannya.
Melihat tangan Katsumi hancur, para penonton pun sangat terkejut karena kepalan tangan merupakan urat nadi seorang karate. Di sisi lain, Pickle yang kembali terbangun tiba-tiba saja melompat untuk menerjang Katsumi. Tapi Katsumi berhasil memotong serangan Pickle dengan tendangan ke arah rahang. Kemudian dilanjutkan dengan serangan chop sehingga Pickle tersungkur. 形式は当てはまった。オロチ克美、21歳の夏、灼熱の時。Setelah serangan itu terlihat kaki dan kedua tangannya yang tampak cedera parah. Tapi yang mengejutkan, Pickle kembali bangkit tanpa luka sedikit pun dan dia memasang kuda-kuda yang pernah dia gunakan untuk menumbangkan Retsu Kaio. Katsumi tampak memperhatikan para penonton yang mulai mengkhawatirkannya termasuk Retsu dan Kaku Kaio. Tapi menurut Katsumi seharusnya mereka semua tidak perlu cemas. Sambil kembali bangkit, Katsumi berkata kalau dia sebenarnya belum menggunakan jurus terkuatnya. 俺だけが掴んだ俺だけのマッハこう親友 Melihat Katsumi bangkit, Pickle mulai menerjang Katsumi sekuat tenaga. Dan di sisi lain, Katsumi lagi-lagi mengeluarkan pukulan berkecepatan suara. Hanya saja berbeda dengan sebelumnya. Tingkat kelenturan tangan Katsumi saat ini benar-benar sudah seperti cambuk. Bahkan menurutnya, pukulan kali ini merupakan hantaman terdahsyat yang pernah dia lakukan seumur hidupnya. Walaupun dia tahu kalau pukulan ini juga akan mempertaruhkan nyawanya, tapi tampaknya Katsumi tidak ragu sedikit pun. Akhirnya pukulan cambuk berkekuatan supersonik itu berhasil mengenai Pickle, dan saking kerasnya pukulan Katsumi, Pickle pun terpental dengan sangat keras dan tumbang. 早く当てることして生まれた最新だってよぶち当てることだけを考えてきた日々あろうことから当てない打撃だったなんて偶然の産物か神からのギフトか多関節でもない普通の Katsumi menyadari efek dari serangan itu juga akan berbalik kepadanya dan kini terlihat tangan Katsumi yang tampak hancur, bahkan dari tangannya itu terlihat tulang hingga urat-urat yang putus. Dengan sabuk karatenya, Katsumi berusaha untuk menghentikan pendarahan dan tentu saja kejadian itu jelas mengejutkan seluruh pendukungnya. Kemudian Katsumi mendekati Pickle yang saat ini tampak sudah pingsan dan mengetahui Pickle sudah tidak bisa kembali bangkit. Katsumi pun mengangkat tangannya sebagai tanda kemenangan. Tapi tiba-tiba saja Katsumi mendengar sesuatu dan ternyata suara itu adalah gerakan yang dibuat oleh Pickle saat dia mengubah posisi tidurnya. Profesor Pain yang mengetahui kejadian itu langsung memberitahu Tokugawa dan Baki kalau saat ini Pickle hanya sedang beristirahat. Tapi menurutnya pertarungan memang sudah usai karena saat ini Katsumi terluka sangat parah. Dan apabila pertarungan itu terjadi di alam liar, jelas Pickle tidak perlu lagi menyerang Katsumi karena dia tidak ingin melakukan gerakan sia-sia, sehingga dia pun akan tertidur sambil menunggu lawannya berhenti bernapas karena kehabisan darah. Tiba-tiba saja Pickle terbangun kembali dan melihat itu para penonton terdiam, dan di tengah arena Katsumi yang sudah tidak berdaya akhirnya dengan bangga menyerahkan nyawanya itu kepada Pickle. Lalu dengan sekejap mata Pickle dengan cepat menerkam tangan Katsumi hingga terputus. Dan terlihat Pickle pun menangis ketika menyantap tangan mangsanya. Sebelum pingsan, Katsumi yang mengaku kalah meminta Pickle menyantap seluruh anggota tubuhnya. Melihat Pickle akan memakan Katsumi, Tokugawa pun dengan terpaksa melanggar janjinya. Tokugawa memerintah kepada regu tembak untuk membius Pickle, tapi secara tiba-tiba Doppo Orochi muncul di depan Tokugawa sambil memasang kuda-kuda. Saat itu Doppo bertanya apakah Tokugawa akan mempermalukan putranya seperti itu, karena menurutnya ada janji yang tidak tertulis antara Katsumi dan Pickle sebagai sesama pria. Oleh karena itu Tokugawa tidak boleh mencampuri urusan mereka, karena menurutnya Katsumi akan memenuhi janjinya itu. Tiba-tiba semua orang dibuat terkejut karena secara mengejutkan Pickle berdoa di depan tubuh Katsumi. Saat ini Pickle menganggap Katsumi sebagai temannya. Bagi Pickle yang berada di zaman purba, melawan makhluk yang besar dan lebih kuat darinya merupakan hal yang biasa.
Tapi saat ini dia dihadang oleh seseorang yang bertubuh kecil dan terlihat seperti makhluk lemah, tanpa cakar dan taring. Tapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu Pikal merasa kalau kali ini musuhnya ini layak untuk dia hormati. Dan saat ini untuk pertama kalinya Pikal memilih pergi dengan perut yang kosong. Tapi tampak Pikal mendapatkan kepuasan di dalam hatinya. Seketika tim medis dengan cepat mengangkat tubuh Katsumi untuk dirawat. Sekian video kali ini. Kita bertemu pada video selanjutnya. Bye-bye.